Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Putri Agustina dengan NPM A1I022060. Saya sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengembangkan komunikasi efektif dalam pembelajaran di kelas. Baiklah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih komunikasi efektif. Komunikasi efektif secara umum adalah proses saling bertukar informasi, ide, atau perasaan dengan cara yang jelas, tepat, dan dipahami oleh kedua belah pihak. Sedangkan komunikasi efektif anak usia dini di sini melibatkan pendekatan yang bersifat mendukung, responsif, dan memperhatikan kebutuhan perkembangan pada anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek utama dalam komunikasi efektif anak usia dini. Yang pertama yaitu bahasa yang sesuai. Maksudnya di sini, dalam komunikasi efektif dengan anak usia dini, bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana, jelas, dan ramah agar anak gunakan pada kalimat pendek dan kata-kata yang mudah dipahami. Serta tonjolkanlah ekspresi wajah dan gerakan tubuh untuk membantu pemahaman pada anak. Selanjutnya, mendengarkan aktif. Maksudnya di sini melibatkan pemberian perhatian sepenuhnya pada apa yang anak sampaikan, serta menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, serta menegaskan pemahaman dan mengenali atau mengulangi apa yang mereka katakan, serta memberikan respon yang mengakui dan mendorong mereka untuk terus berbicara. Selanjutnya yaitu memahami emosi. Maksudnya di sini kita memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengenali, menghargai, dan juga merespon perasaan mereka dengan empati dan perhatian. Ini melibatkan bagaimana cara kita mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan saat anak sedang emosional, dan membantu mereka dalam mengidentifikasi serta mengelola emosi mereka dengan cara positif dan juga sehat. Selanjutnya itu faktor pendukung dan penghambat komunikasi efektif dalam pembelajaran di kelas. Pertama yang saya jelaskan yaitu faktor pendukung. Yang pertama ada interaksi positif. Maksudnya adalah berkomunikasi secara langsung dengan anak-anak dapat membangun hubungan yang positif dan mendorong partisipasi aktif dalam percakapan. Yang kedua, keterlibatan aktif guru. Maksudnya, kesediaan untuk mendengarkan, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, pujian dan dukungan. Maksudnya, dalam komunikasi efektif di kelas, anak usia dini merupakan upaya untuk memberikan penghargaan positif dan dorongan kepada anak-anak saat mereka belajar. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama adalah ketakutan dan kecemasan, di mana anak takut dan malu untuk menyampaikan sesuatu di hadapan temannya, yaitu ketakutan dan kecemasan ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan empatik dari guru serta lingkungan yang mendukung. Yang kedua, kurangnya perhatian. Maksudnya di sini, anak usia dini mungkin kehilangan minat dan pembelajaran jika mereka merasa tidak mendapat perhatian cukup dari guru atau lingkungan belajar yang kurang menarik. Yang ketiga, keterbatasan bahasa. Maksudnya, anak memiliki bahasa yang terbatas untuk mengeksplorasi dirinya, kesulitan memahami instruksi atau penjelasan yang sangat rumit. Selanjutnya itu strategi pengembangan komunikasi efektif dalam pembelajaran. Yang pertama bisa dengan strategi cerita bersama. Maksudnya memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita sesuatu, bisa dari kehidupan sehari-hari atau buku cerita yang sedang mereka baca. Yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif. Maksudnya mengadopsi strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama dengan mencari solusi berbagai ide dan mendiskusikan topik bersama. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok kecil. Maksudnya di sini mengatur diskusi dengan kelompok kecil dengan topik-topik yang menarik, membantu anak-anak untuk berbicara dengan berbagai pendapat mereka dalam lingkungan yang lebih santai. Selanjutnya itu peran guru dalam mengembangkan komunikasi efektif dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, menjadi model perilaku. Maksudnya di sini, guru berperan sebagai model dalam berkomunikasi yang baik dengan menunjukkan cara yang berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan umpan baik yang positif. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung. Maksudnya di sini, guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman,
terbuka, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif di antar siswa. Yang ketiga, mendorong partisipasi. Maksudnya, guru memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berbicara, berbagi pendapat, dan bertanya dalam kelas tanpa rasa takut. Selanjutnya itu ketercapaian komunikasi efektif dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, partisipasi anak. Maksudnya anak berani berbicara, bertanya, dan menunjukkan keterlibatan. Yang kedua, keterampilan presentasi. Presentasi di sini maksudnya anak percaya diri dalam menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, pemahaman bahasa. Maksudnya anak paham apa yang disampaikan bahasa oleh gurunya, sehingga terjadinya timbal balik pada komunikasi. Kesimpulannya di sini adalah pengembangan komunikasi efektif dalam kelas anak usia dini melibatkan penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas, penggunaan ekspresi wajah dan gerakan tubuh, mendengarkan aktif terhadap anak-anak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk komunikasi dua arah yang positif antara guru dan anak-anak. Hal ini dapat membantu membangun keterampilan berbicara, mendengarkan, dan berinteraksi sosial pada anak usia dini. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.